Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Sempat melarikan diri selama sepekan, akhirnya terduga pelaku pembunuhan di Jalan Natuna Merauke menyerahkan diri. ...500 prajurit pengamanan daerah rawan yang akan bertugas di wilayah Pegunungan Tengah tiba di Pelabuhan Jayapura. Enam penumpang pesawat dinyatakan positif COVID-19, 4 diantaranya adalah prajurit yang baru pulang dari tempat tugas. Vitalis akhirnya menyerahkan diri ke Polres Merauke Senin pagi kemarin setelah sempat masuk daftar pencarian orang Polres Merauke selama 7 hari. Polisi juga menyita kayu yang dipakai pelaku untuk membunuh korban. Pelaku mengaku tersinggung dengan perkataan korban yang mengatakan dirinya tidak punya orang tua. Tersangka yang emosi pulang ke rumah mengambil sebuah kayu dan memukul kepala korban hingga tewas. Saat minum, saksi 2 alias Anes tertidur. Pada saat pelaku melihat korban tertidur, korban menyuruh saksi 1 untuk meninggalkan TKP, kemudian berjalan sekitar kurang lebih 7 meter. Saksi melihat pelaku mengambil balok yang berada di dekat TKP, kemudian mengayunkan korban yang sedang tertidur pulas di atas jembatan kayu. Kemudian kayu tersebut diayunkan 2 kali di bagian kepala, kemudian 1 kali di bagian punggung kiri, sehingga mengakibatkan korban Agustinus Mose meninggal dunia di tempat. Anak pelaku membuang kayu balok di lahan kosong dan pulang ke rumah. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara maksimal seumur hidup. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Seorang ibu rumah tangga di Mimika terpaksa melaporkan suaminya ke Polsek Mimika Baru karena dianiaya Senin sore kemarin. Marta datang ke kantor polisi dengan luka di wajahnya. Polisi bergerak cepat dan langsung menangkap suaminya di Jalan Gorong-Gorong Mimika. Kanit Serse Polsek Mimika Baru Ibda Yongki Rumte mengatakan motif suami korban menganiaya karena emosi melihat anaknya dibiarkan sang istri bermain lumpur di halaman rumah. Seorang ibu ke Polsek Miru bahwa dia dianiaya atau dipukul oleh suaminya lantaran karena masalah anak kecil dari mereka itu main kotor, dan ibunya karena namanya seorang ibu ya, dia memperhatikan dan dia mengambil anak itu dan memukul. Memukul juga bukan pukul karena emosi atau musuh, karena sayang kepada si buah hati itu. Tetapi bapak dari anak tersebut ini tidak menerima hal tersebut, sehingga dia memukul sang ibu. Oleh sebab itu sang ibu datang melapor ke Polsek sini dan kami pergi mengambil suaminya. Dan sampai di Polsek, istrinya sudah tidak mau lagi bersama lagi, mau saja pisah karena sudah beberapa kali melakukan pemukulan dan pengancaman oleh benda tajam. Kasihan kok pukul begitu. Kok masih sayang kan tidak?
Setelah mendapat nasihat dari polisi, suami korban kemudian menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Menggunakan kapal perang KRI Teluk Bintuni 500 prajurit Satgas Pamrahwan Yonif Rider 432 tiba di Pelabuhan Jayapura. Petugas kesehatan langsung menyemprot cairan disinfektan dan memeriksa kesehatan seluruh prajurit yang turun dari atas kapal. Kedatangan ratusan prajurit ini salah satunya bertujuan untuk mengamankan 5 daerah rawan dalam Pilkada serentak 9 Desember nanti. Kita menerima Satgas Pamrahwan Yonif Para Raider 432 Waspada Setiajaya. Nah, kekuatan mereka ada 500 orang. Mereka akan mengisi 20 pos di daerah rawan, khususnya daerah pegunungan. Ya, mereka akan ada di sini, akan bertugas kurang lebih 1 tahun di sini, 9 bulan minimal. Mereka posnya nanti untuk daerah Duga dari Mapenduma, Igi, Mugi, kemudian Lanijaya, Tolikara, Yahukimo, Yalimo, sampai Membrangu-Raya. Seperti itu tersebar ya? Ya, tersebar semua. Kemudian, ada 20 pos semuanya. 20 pos ya? Organik kita sudah terisi. Jadi yang sekarang mau diganti adalah organik. Jadi kalau organik yang ditugaskan semua, mereka nggak ada istirahatnya. Kasihan. Sehingga perlu didatangkan dari luar. Lagi pula di daerah Kodim, Koramil, Babinsa. Nah, Babinsa kita masih sangat terbatas. Sehingga untuk mengcover daerah yang begitu luas, kita butuh ada satgas-satgas Pamrahwan. Sebelum diberangkatkan ke tempat tugas, ratusan prajurit ini akan mendapat pembekalan dan perkenalan terkait kondisi wilayah Papua selama sepekan. Prajurit diharapkan selalu waspada dalam bertugas dan bisa berdampak positif bagi warga setempat. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Stok bahan bakar minyak jenis solar di Merauke kosong. Sudah sebulan terakhir ini, sopir truk di Merauke terpaksa harus bermalam di SPBU hanya untuk mendapatkan BBM jenis solar. Ini sudah antri dari jam berapa, Pak? Jam 3 subuh. Dari jam 3 subuh. Terus katanya bagaimana? Kapan solarnya masuk? Katanya tadi masuknya jam 9. Oh, jam 9. Kalau antri jam 3 subuh biasanya dapat solar jam berapa, Pak? Biasanya sih dapat jam 1. Oh, jam 1, Pak ya. Perlu berapa liter ini solar, Pak? 80. Pak Arifin, apa harapan Pak Arifin terhadap pemerintah dengan keterbatasan solar ini? Harapan kami Pak semua ini supaya pemerintah bisa mencukupi kebutuhan kita ini masyarakat ini. Solar ini, supaya Pak ya? tidak antri berterusan seperti ini, Pak. Oh, gini. Ini sudah berapa lama Pak sering antri begini? Kurang lebih 1 tahun ini. 1 tahun ini, Pak ya? Sejak tahun lalu. Ini antri apa ini kamu nih? Antri sekarang apa? Antri solar. Solar ya? Di mana SPBU ini? Parako. Parako ini. Kau antri sudah dari jam berapa? Dari jam 9. Jam 9 apa? 9 malam. Jam 9 malam. Oh, biasa isinya berapa liter? Isinya 80. 80 ya. Memang biasanya muat kemana? Muatnya ambil pasir. Pasir ya? Itu 80 liter pakai berapa hari itu? Palingan dari sini ke ambilnya di Nomande. Oh, di Nomande sana ya? Nah. Ini sudah sering antri begini, sudah sering? Iya, biasanya hari Senin. Hari Senin antri ini ya? Kemarin-kemarin juga antri saya lihat ya, banyak ya? Iya. Pak Santoso, ini ngantri apa sekarang Pak? Mau beli apa ini? Mau antri solar, Pak. Solar Pak ya. Ini dari jam berapa ngantrinya ini? Ya, Jam jam 3. 3 subuh tadi Pak ya. Ini memang mau perlu berapa banyak? Ya, untuk perjalanan naik ke atas paling tidak ya 60 sampai
60. Terus apa kata pengelola SPBU ini? Katanya apa pegawai? Belum tahu penyebabnya. Oh, belum tahu. Biasanya kalau antri ini sampai jam berapa, Pak? Biasa sampai jam Jam 11 ya, Pak ya? Oh, gitu. Ini sudah sering, Pak, antri begini? sering, Pak. Sering ya? Sejak 1 bulan terakhir ini antri begini, Pak ya? Sementara itu petugas SPBU para komando Yudi mengatakan penyebab kosongnya BBM karena pasokan BBM yang tidak menentu dari Pertamina. Hah? Kurang tahu kita. Kurang tahu. Tapi biasanya hari-hari lalu jam berapa biasa pengisiannya? Nggak tentu, Pak. Kita ikut dari Pertamina saja. Oh, gitu. Ini antri mobil ini nunggu solar semua ini? Kayaknya. Oh, gitu. Pengendara berharap Bupati melalui Dinas Perdagangan turun tangan menyelesaikan masalah kosongnya stok BBM solar subsidi di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.